warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore, kami dari kelompok 1 kelas A Teknik Informatika semester 4 akan mempresentasikan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data dan jaringan komputer. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer atau laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa kabel koaksial, fiber optik atau serat optik, microwave, dan sebagainya, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data, di mana telekomunikasi dapat diartikan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu titik ke titik lain. Menurut para ahli, yang pertama, Suryadi 2003, komunikasi data adalah merupakan bagian dari teknologi komunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui komunikasi data. Yang kedua, Webopedia. Komunikasi data adalah protokol untuk pertukaran file melalui jaringan internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuan. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Menurut para ahli, pengertian jaringan komputer yang pertama adalah Tannenbaum 2002. Menurut Tannenbaum menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam sebuah sistem yang mempunyai aturan tertentu untuk mengatur semua anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Satu komputer yang terkoneksi ke jaringan menjadi satu node dari jaringan tersebut. Sedangkan pada host secara umum diartikan sebagai komputer yang terkoneksi ke suatu jaringan yang bisa memberikan layanan jaringan atau network service. Yang kedua, Kristanto 2003. Menurut Kristanto menyatakan bahwa jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi sehingga semua komputer yang saling terhubung tersebut bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling memakai perangkat keras lainnya secara bersamaan seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Pembahasan media komunikasi data hardware. Komunikasi data dalam jaringan merupakan sebuah pertukaran data antara dua perangkat yang berpindahnya melalui media transmisi tertentu. Media transmisi yang dapat digunakan sebagai media pertukaran salah satunya adalah kabel. Pertukaran data sendiri dapat tercipta apabila perangkat yang digunakan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sebuah bagian sistem komunikasi, baik lokal maupun secara luas seperti internet. Saya Afrianti akan melanjutkan kembali presentasi materi ini. Perangkat tersebut harus terdiri atas kombinasi software dan hardware. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengirim informasi di antara dua titik menggunakan kode biner, melewati saluran transmisi dan peralatan switch. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data berfungsi untuk menyingkat waktu pengirim data dalam jumlah besar tanpa suatu kesalahan. Yang kedua, penggunaan sistem komputer atau peralatan pendukungnya sangat memungkinkan untuk digunakan pada jarak jauh. Yang ketiga, dapat mendukung sistem manajemen dalam hal pengontrolan karena dapat menggunakan sistem komputer secara terpusat dan terbesar.
Yang kelima, dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang memiliki lokasi geografis yang berbeda atau berjauhan. Contohnya, pekerjaan dua orang yang berbeda di dua negara yang berbeda. Yang keenam, mampu menyebarkan informasi dalam jumlah banyak dengan kecepatan yang mumpuni dan tanpa suatu kesalahan. Cara kerja komunikasi data. Komputer melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan data yang diolah. Data adalah sebuah informasi, sedangkan program berfungsi untuk mengolah data yang tersimpan di dalam RAM dan hard disk. Pada komputer menjadi suatu yang diinginkan dan dimengerti oleh manusia. American Standard Code for Information Interchange merupakan kode yang dipakai pada komputer. Tabel ASCII terdiri atas 256 karakter dari 0 desimal sampai 255 desimal. Misalnya, karakter A memiliki kode desimal 65 atau dalam kode binirnya 01000001. Jika layar monitor tampil karakter A, komputer hanya mengetahui bahwa ada data biner 01000001 yang terdiri atas 8 bit. Setelah komputer menerima semua bit, program akan menerjemahkan data 01000001 tadi sesuai dengan kode ASCII yaitu karakter A. Kelebihan media komunikasi data. 1. Memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat-tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara terbesar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik dari desentralisasi maupun sentralisasi. Yang ketiga, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Kemudian, kekurangan media komunikasi data. Yang pertama, call setup merupakan beberapa detik dan kecepatan data terbatas tergantung pada besar data yang dikirimkan. Yang kedua, keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan menambah bandwidth. Yang ketiga, tidak cocok untuk trafik besar jika pengiriman data dilakukan ada trafik yang sedang, pada maka akan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Saya Calvin Wae akan melanjutkan presentasi dari materi ini. Kekurangan media komunikasi data. Keempat, faktor manusia atau brandware merupakan perancangan pencipta sekaligus pengguna sistem. Faktor manusia merupakan faktor yang sangat dominan dan menentukan lancar atau tidak sistem. Yang kelima, throughput merupakan beban dari sistem, yaitu persentase waktu yang diberikan untuk pengiriman data dengan melewati media transmitter tertentu. 6. Adanya delay propagasi untuk akses via satelit, membangun infrastruktur terestrial jika mungkin. Media komunikasi data software. Proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer atau laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Unsur komunikasi data terdiri dari sumber data atau transmitter, media komunikasi data atau media transmisi, dan penerima data atau receiver. Hal-hal penting yang harus diperhatikan di sini adalah media transmisi, kapasitas channel transmisi, type channel transmisi, kode transmisi, mode transmisi, protokol transmisi, dan penanganan kesalahan transmisi. Yang pertama, media transmisi menentukan kualitas dan kecepatan transmisi bila berbentuk kabel UTP, STP, koaksial kabel dan fiber optik kabel, dan berbentuk gelombang elektromagnetik atau microwave, satelit sistem, infrared, dan laser sistem. Yang kedua,
Kapasitas channel transmisi bandwidth adalah ukuran kecepatan transmisi yang dituliskan dalam satuan bps transfer rate dari kapasitas transmisi dibagi dalam 3 kategori, yaitu narrow band channel, voice band channel, dan width band channel. 3. Tape channel transmisi. Ada 3 tipe channel transmisi, yaitu on-way transmission, ether-way transmission, and both-way transmission. 4. Kode transmisi. Komunikasi data dilakukan dalam bentuk kode bilangan biner. Yang kelima, mode transmisi. Mode transmisi dapat berbentuk paralel transmission, dan dapat pula berbentuk seri atau serial transmission. Pada parallel transmission, setiap bit dari karakter ditransmisikan secara simultan setiap saat. Jika kode transmisinya asli, maka dibutuhkan 8 channel untuk mentransmisikan data. Jelas hal ini sangat tidak efisien. Pada serial transmisi semua setiap bit dari karakter yang ditransmisikan oleh transmitter dilaksanakan secara berurutan atau serial. Selanjutnya, receiver merakit kembali arus bit-bit yang datang ke dalam bentuk karakter. Pada mode serial transmission dapat berbentuk synchronous transmission atau asynchronous transmission. 6. Protokol sistem. Agar kompatibel antara transmitter dan receiver dalam proses komunikasi data, maka diatur oleh protokol sistem, yaitu software yang mengatur kesamaan antara transmitter dan receiver dalam hal kecepatan transmisi, format data, tipe transmisi, kode transmisi, dan lain-lain yang diatur dalam OSI layer. Pengaturan transmisi data oleh OSI layer bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kompleksitas pada proses komunikasi data. Modul Open System International atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau OSI atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan standar. Ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model komunikasi data. Dalam model komunikasi data berdasarkan jalur transmisi, ini dibedakan menjadi 3 jenis. Model komunikasi data yang diantaranya adalah unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama, mode transmisi paralel. Pada mode transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode dapat ditransmisikan secara bersamaan dalam satu waktu per satu karakter setiap saat. Untuk kode ASC1 akan dibutuhkan 8 channel. Untuk mentransmisikan perlu diingat bahwa transmisi paralel ini hanya bit-bit dalam satu karakter saja yang dapat ditransmisikan, sedangkan untuk masing-masing karakternya akan ditransmisikan secara seri. Yang kedua, mode transmisi serial. Mode transmisi serial inilah yang paling sering digunakan pada mode serial. Masing-masing bit dari satu karakter akan ditransmisikan secara berurutan dan bergantian. Dengan kata lain, transmisi dapat dilakukan bit per bit. Ketika bit sudah diterima oleh alat penerima, maka penerima tersebut akan merakit kembali urus bit-bit yang datang padanya ke dalam bentuk karakter. Saya Dianti Arifudin akan melanjutkan presentasi dari materi ini. Protokol jaringan. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi.
Meskipun memiliki sistem yang berbeda, di awal kemunculannya pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai berkemunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Jenis-jenis protokol. Terdapat beberapa jenis protokol jaringan komputer yang bisa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak maupun kombinasi keduanya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ethernet. Jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD atau Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Yang kedua, Local TAP. Jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA atau Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance. Yang ketiga, Token Ring. Jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Yang keempat, VDDI atau Fiber Distribution Data Interface. Jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token dan protokol ring kembar. Yang kelima, TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Yang keenam, UDP atau User Datagram Protocol. Jenis protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreadable atau tidak andal dan connectionless atau tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yang ketujuh, ICMP atau Internet Control Message Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Yang kedelapan, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Yang kesembilan, HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. Yang ke-10, FTP atau File Transfer Protocol. Jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Pengertian FTP. File Transfer Protocol atau FTP merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan menggunakan file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Dua hal penting dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Sedangkan yang dimaksud dengan FTP client adalah komputer yang kamu gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Komputer kamu sebagai FTP client haruslah terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya.
Pengertian protokol sistem publik. Jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkan dalam bertukar informasi. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN ialah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang jaraknya sampai beberapa kilometer. Seringnya LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor atau gedung suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi, misalnya printer. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan versi LAN yang saja berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau yang terdapat dalam area satu kota. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Merupakan jangkauan mencakup daerah geografis yang luas, seperti mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin memiliki tujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi dari pemakai. Yang keempat, Internet. Dengan adanya internet, dapat memudahkan orang-orang berkomunikasi serta mencari sebuah informasi jika sudah dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk melakukan hal seperti ini, diperlukan juga sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan. Nama saya Dery Takdare. Di saat ini saya akan melanjutkan materi 5. Jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel memudahkan kita ketika sedang berada di mobil atau pesawat terbang. Penggunaan jaringan nirkabel memanfaatkan jasa satelit yang mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Teknologi cloud computing. Cloud computing merupakan istilah yang sudah sering kita dengar, namun sedikit yang mengerti apa itu definisi, fungsi, dan cara kerja cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Pada perusahaan-perusahaan maupun organisasi besar, pengaruh cloud computing untuk memudahkan dalam berinteraksi dari satu komputer dengan komputer lainnya tanpa memakan banyak biaya. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan tanpa kita sadari. Sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Dalam penerapannya, cloud computing hanya membutuhkan jaringan internet. Hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan
ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF Gmail, Google Drive. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.